Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dengan NPM 2023435093 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Indrapasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah penambangan data yang berjudul Klasifikasi Kepuasan Pelanggan Kafe berdasarkan hasil survei menggunakan metode Naive Bayes. Latar belakang penelitian ini adalah semakin berkembangnya bisnis kafe yang menyebabkan persaingan antara pelaku usaha menjadi semakin kuat. Untuk dapat bersaing dan mempertahankan pelanggan, pengelola kafe perlu mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Data kepuasan pelanggan biasanya diperoleh melalui survei. Namun, jika jumlah data semakin banyak, proses analisis semakin secara manual menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu mengolah data secara otomatis. Dalam penelitian ini digunakan teknik data mining dengan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan pelanggan ke dalam kategori puas atau tidak puas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan tingkat kepuasan pelanggan kafe berdasarkan hasil survei menggunakan metode Naive Bayes. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan metode Naive Bayes untuk klasifikasi kepuasan pelanggan, mengevaluasi performa model menggunakan Accuracy, Prevision, Recall, dan F1 Score secara membantu mengelola kafe dalam memahami tingkat kepuasan pelanggan. Dataset yang digunakan merupakan data survei kepuasan pelanggan kafe yang bersifat simulasi. Jumlah data yang digunakan sebanyak 100 responden. Dataset terdiri dari 5 atribut yaitu pelayanan, harga, kualitas produk, kebersihan, dan suasana kafe. Sedangkan atribut target yang diprediksi adalah kepuasan pelanggan dengan kategori puas dan tidak puas. Sebelum proses klasifikasi dilakukan, data tersebut terlebih dahulu melalui tahap eksplorasi dan processing. Pada bagian ini, saya mengimport library yang dibutuhkan dalam program. Pandas digunakan untuk mengelola dataset. NumPy untuk mengoperasi numerik. Label encode digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Sedangkan library lainnya digunakan untuk proses klasifikasi, evaluasi, model, dan visualisasi data. Selanjutnya, untuk membaca dataset, pada bagian ini, program membaca dataset dari file Excel dan menyimpannya ke dalam variabel df, yang nantinya digunakan dalam proses pengolahan data. Pada bagian ini, digunakan untuk melihat informasi dataset, mengecek apakah terdapat data yang kosong, dan mengetahui jumlah baris serta kolom pada dataset. Karena data masih berbentuk kategori seperti baik, murah, nyaman, maka dilakukan proses label encoding untuk mengubah seluruh data menjadi angka agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Untuk menentukan fitur dan target, pada bagian ini dapat data dipisahkan menjadi fitur dan target. Fitur terdiri dari pelayanan, harga, kualitas produk, kebersihan, dan suasana. Target yang dapat diprediksi adalah kepuasan pelanggan.
Dataset dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji model. Pada bagian ini, dibuat model Gaussian Naive Bayes, kemudian model dilatih menggunakan data training agar dapat mempelajari pola kepuasan pelanggan. Setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi terhadap data testing untuk mengetahui hasil klasifikasi yang diberikan oleh model. Bagian ini digunakan untuk mengevaluasi performa model dengan menghitung nilai akurasi, precision, recall, FE scores, dan confusion matrix. Hasil confusion matrix kemudian dievaluasikan menggunakan heatmap agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Pada bagian terakhir, dibuat data pelanggan baru yang kemudian diprediksi menggunakan model yang mengetahui apakah pelanggan tersebut termasuk kategori puas atau tidak puas. Untuk hasil outputnya, output pertama menampilkan beberapa data awal dari dataset menggunakan fungsi head. Tujuannya untuk memastikan bahwa dataset berhasil dibaca dengan benar dan melihat isi data yang digunakan dalam proses klasifikasi. Output ini menunjukkan informasi dataset, seperti jumlah data, jumlah kolom, dan tipe data setiap atribut. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa dataset terdiri dari 100 data dan 6 atribut. Output ini menunjukkan hasil pengecekan missing value. Nilai 0 pada setiap atribut berarti tidak terdapat data yang kosong, sehingga seluruh data dapat digunakan untuk proses klasifikasi. Output ini menunjukkan hasil proses label encoding, yaitu mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar dapat diproses oleh algoritma Naive Bayes. Output ini menunjukkan bahwa dataset berhasil dibagi menjadi 80 data training dan 20 data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji model. Output ini merupakan hasil prediksi model terhadap data testing. Nilai 1 menunjukkan kategori puas, sedangkan nilai 0 menunjukkan kategori tidak puas. Untuk akurasinya, output ini menunjukkan tingkat akurasi model. Nilai akurasi 100%, berarti seluruh data testing berhasil diprediksi dengan benar oleh model.
Kalau outputnya bukan 100, berarti harus disesuaikan dengan hasil yang muncul. Output ini menghasilkan hasil evaluasi model berupa nilai preparation, recall, FE score, dan support. Keempat metrik ini digunakan untuk mengukur kualitas model dalam melakukan klasifikasi. Output confusion metric menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Pada hasil ini, seluruh data berhasil diprediksi dengan benar karena tidak terdapat nilai kesalahan pada metrik. Grafik heatmap ini merupakan visualisasi confusion matrix yang bertujuan mempermudah pembacaan hasil evaluasi model secara visual. Grafik batang ini menunjukkan jumlah pelanggan yang termasuk kategori puas dan tidak puas pada dataset sehingga distribusi data berhasil dilihat dan dengan lebih jelas. Output terakhir merupakan hasil prediksi terhadap data baru yang dimasukkan ke dalam sistem. Berdasarkan pola yang telah dipelajari model, pelanggan tersebut dikategorikan sebagai puas atau tidak puas. Pada tahap ini dilakukan persiapan data sebelum proses klasifikasi. Yang pertama, memeriksa struktur dataset menggunakan pandas. Yang kedua, mengecek missing value dan tidak ditemukan data kosong. Yang ketiga, melakukan label encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Yang keempat, membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Yang kelima, memisahkan data menjadi fitur X dan target Y. Untuk metode yang digunakan adalah Gaussian Naive-Bayes. Alasan pemilihan metode ini yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk klasifikasi data survei, dan proses komputasinya cepat. Untuk tahapan prosesnya, yang pertama ada processing data, yang kedua pembagian data training dan data testing, yang ketiga pelatihan model, yang keempat pengujian dan evaluasi model. Untuk hasil evaluasi model adalah akurasi 72,1%, preparation 60,3%, recall 63,6%, F1 score 61,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kepuasan pelanggan dengan cukup baik. Interpretasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil evaluasi, model mampu mengenali pola kepuasan pelanggan. Sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar, dan masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Secara keseluruhan, model cukup efektif digunakan untuk analisis kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, metode Gaussian Naive-Bayes berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan kepuasan pelanggan kafe dengan performa yang cukup baik berdasarkan hasil akurasi 72,1%. Untuk sarannya, yang pertama menambahkan jumlah dataset, yang kedua menambahkan atribut survei, yang ketiga mencoba algoritma lain seperti division tree atau random forest. Yang keempat, mengembangkan sistem menjadi aplikasi web atau desktop.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.